Hari itu, di perjalanan pulang ke rumah, aku melihat langit desa yang cerah, tiba-tiba berubah muram. Angin mulai menggoyahkan dahan-dahan pohon. Suaranya sedikit gemuruh ketika ia datang. Daun-daun kering di tanah beterbangan. Di atas langit, awan semakin pekat. Kilatan cahaya silih berganti di atas bukit. Aku bergumam sendiri, betapa mengerikan pemandangan langit hari itu. Angin semakin menyulitkan langkahku di sepanjang jalan. Daun kering, sampah-sampah plastik beterbangan di sekitar. Satu dua ibu dua yang mengenaliku berteriak meminta berteduh di rumah mereka. Aku tak menanggapi. Terus berlarian sekuat yang aku bisa. Aku ingin cepat sampai ke rumah. Aku khawatir dengan ibu yang sendirian di rumah. Hujan mulai turun di bawah angin. Semakin deras, kulihat ibu berdiri di pintu, berteriak memintaku segera. Badanku kuyup oleh hujan. Napasku kembang kempis karena berlari di tengah kengerian jalanan tadi. Ibu memintaku segera berganti baju, berdiri kembali mengawasi di pintu. Adikku belum pulang, aku baru tersadar. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar, seperti sebuah ledakan atau apa. Aku tak begitu tahu. Disusul dengan suara-suara seperti dahan patah kemudian. Aku mendengar suara gemuruh, bukan petir, bukan angin, tapi seperti bumi. Hah? Bumi bergerak. Orang-orang desa mulai berteriak, berlari. Suasana menjadi kacau tak karuan. Pepohonan bergoyang, tanah terbelah, dan air datang bukan seperti banjir biasa, tapi seperti dinding besar yang merangsek turun, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Ibu menangis memanggil namaku. Ayah berlari, menarik tangan adikku, berusaha menyelamatkan kami. Aku juga berlari, tapi bumi terlalu cepat dan air terlalu kuat. Dalam sekejap, rumah kami, tanah kami, hidup kami, semuanya hilang dalam deras yang tak memilih. Ketika air menelanku, aku ingat rasanya dingin, sangat dingin. Seperti seluruh tubuhku menegang sekaligus menyerah. Gelap. Air memenuhi telingaku. Napas terputus. Aku mencoba meraih apapun. Batang kayu, batu, ranting. Tapi semua bergerak cepat. Semua hanyut. Semua menjauh. Di antara teriakan dan air, aku mendengar suaraku sendiri. Semakin pelan, semakin hilang. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Dalam arus yang tak mau berhenti. Di malam yang tiba terlalu cepat. Dan cahaya yang padam terlalu dini. Saat aku membuka mata lagi, aku tidak berada dimanapun yang ku kenal. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada dingin. Tidak ada napas. Hanya keheningan. Dari tempatku sekarang, aku melihat tubuhku terbaring,
terjebak di antara sisa-sisa rumah yang roboh. Aku memanggil ibu. Aku memanggil ayah. Tapi suaraku tak lagi bisa mereka dengar. Yang tersisa hanyalah aku dan doa-doa yang tidak selesai. Hari demi hari, aku melihat orang-orang mencari. Mereka menyusuri sungai, menyusuri lumpur, menyusuri reruntuhan. Ada yang memanggil nama seseorang, ada yang menangis, ada yang memegang foto di tangan. Aku mengenal rasa itu, rasa kehilangan, rasa menunggu. Aku ingin mengatakan, aku di sini, tolong temukan aku. Tapi aku hanya bisa melihat, tanpa tubuh, tanpa suara, tanpa arah. Aku hanya berharap mereka tidak menyerah. Andai waktu mau berhenti, andai hujan mau mengerti, aku hanya ingin pulang. Ingin ibu memelukku sekali lagi. Ingin ayah menepuk kepalaku seperti biasa. Ingin mendengar adikku memanggil namaku. Tapi kini aku hilang. Di antara tanah yang ambles, air yang keruh, dan malam yang menenggelamkan semuanya. Bukan hanya rumah kami yang hilang, tapi masa depan yang tak sempat kutulis. Jika suatu hari ada yang menemukan jasadku, jangan menangis terlalu lama. Bawalah aku pulang, biarkan aku beristirahat. Biarkan aku kembali ke tanah yang dulu kujaga, ke tangan ibu yang dulu menggendongku. Dan bila tidak, jangan hentikan doa itu. Jangan hentikan pencarian itu. Karena di balik malam yang panjang ini, aku masih berharap ada cahaya yang tersisa yang akan membimbing kalian menemukanku. Temukan aku, pulang. Temukan